menjalankan ritual agama setiap hari nyaris tanpa kesadaran. Otak kita itu selalu berpikir pahala, surga, siksa, neraka gitu. Bahkan Tuhan pun dipersepsi seolah-olah punya sifat seperti itu. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang terkadang disifati oleh sifat kita. Karena esensinya. Karena kita lebih sibuk baca Arabnya, sibuk memperbaiki mahrajnya, sibuk memperbaiki panjang pendeknya, kan gitu. Dan seolah-olah kalau kita sudah selesai dengan itu dan kita bisa membacanya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan bacaan Arab, bahkan kita bisa menggunakan suara yang melengking untuk membacanya, seolah-olah kita sudah selesai. Padahal pesannya belum nyampe sama kita. Saya bukan anti bacaan ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti sabar dan sholat itu berat bagi orang yang belum khusyuk. Nah pertanyaannya, siapa sih orang yang khusyuk itu? Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hari ini dengar kajian saya, itu karena kita ada kesamaan tujuan, ada kesamaan frekuensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan seluruh makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Kita semua harus punya tekad yang kuat, agar kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian. Slogan rahmatan lil alamin itu harus nyata dalam kehidupan. Kalau rahmat itu kan artinya cinta. Alamin itu dari kata alamat. Alamat itu ciri. Semua yang ada di alam semesta ini, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan semua yang ada ini itu mencirikan keberadaan dari Sang Pencipta. Jadi rahmatan lil alamin itu kita memiliki cinta pada semuanya tanpa syarat. Jadi kalau kita hanya bergaul dengan orang yang sama keyakinannya dengan kita, lalu memusuhi orang lain yang dianggap berbeda dengan kita, itu sudah bohong. Rahmatan lil alamin. Saya punya sahabat dari semua tradisi. Saya kalau ke Bali, baru aja di airport turun dari pesawat, itu porter-porter itu yang suka minta jasa diangkutkan koper. Mereka menyambut saya, padahal keyakinan mereka dengan saya berbeda. Dan saya tanya kenapa? Saya setiap hari mendengarkan kajian dari Bapak katanya. Dan masuk di dalam kolbu saya, masuk di jiwa saya. Karena yang disampaikan ajarannya ajaran cinta. Tidak mengajarkan kebencian dan tidak membeda-bedakan. Karena memang esensi semua ajaran agama itu adalah cinta. Jadi kalau kita belum bisa menerima semua keadaan tanpa syarat, berarti kan sebetulnya masalah kita masih mengalami defisit
cinta itu. Kenapa kita mengalami defisit cinta? Karena kita tidak bisa menyentuh sumber cinta itu sendiri. Tak sedikit manusia yang masih merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu dua entitas yang terpisah. Kadang-kadang dianggap Tuhan itu menjauh dari dirinya karena tidak ada kesadaran. Padahal Allah itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan beliau itu sampai tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak, demi untuk menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti sekarang aja, Bapak Ibu bisa melihat saya, itu bukan karena punya mata. Bukan. Mata itu hanya kornea mata, daging, urat saraf. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya kita bisa melihat itu karena kita masih bernafas. Karena kita bisa bernafas, ada sang hidup pada diri kita. Sang hidup itu punya sifat. Sifat dari sang hidup itu adalah basyar, maha melihat. Kemampuan maha melihat itu diberikan aja kepada mata kita. Jadilah kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat itu karena kehadiran Allah, bukan karena kita punya mata. Lah orang mati juga punya mata, tapi kalau sudah tidak bernapas lagi, kan matanya diasingkan, dikubur, gak ada artinya lagi. Yang kecil kayak gitu aja kita hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya. Entah apa yang kita cari. Karena pikiran kita selalu bergerak jauh, entah kemana. Makanya saya sering mengajarkan the power of now. Kekuatan saat ini. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena itu satu-satunya jalan untuk melatih kesadaran kita. Tetapi dalam diri kita ada ego. Ego itu tidak suka saat ini. Ego tuh sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya banyak yang terampas, terampok kebahagiaannya saat ini karena masih mengizinkan untuk hidup di masa lalu. Jadi bohong besar ya. Bohong besar kita ingin bahagia, tetapi kita juga tidak tahu bahagia itu apa. Padahal satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan, ya bahagia itu sendiri. Tidak ada jalan lain menuju kebahagiaan kecuali bahagia itu sendiri. Itu aja. Tetapi pelajaran kesadaran yang sederhana ini ya sudah terlupakan. Karena kita ini udah kayak robot, menjalankan ritual agama setiap hari nyaris tanpa kesadaran. Otak kita itu selalu berpikir pahala, surga, siksa, neraka gitu. Bahkan Tuhan pun dipersepsi seolah-olah punya sifat seperti itu. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang terkadang disifati oleh sifat kita. Kalau kita ya memang begitu. Kalau ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau orang jahat sama kita, lebih jahat lagi sama dia. Masa Tuhan mau disamakan dengan perilakumu? Tapi karena konsepsi tentang Tuhan itu sudah begitu mengakar dalam diri kita, bahkan yang menggerakkan kita itu sebetulnya bukan kecintaan kepada Tuhan. Yang menggerakkan kita beribadah pun itu hanya reward and punishment. Kita mau ibadah karena ada surga. Kita mau ibadah karena ada neraka. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan, kalau surga dan neraka itu ditiadakan, apakah kau mau mesti ibadah? Ya sudah, saya tiadakan aja konsep surga dan neraka, reward and punishment. Saya mau ibadah sama Allah karena cinta. Gak bisa begitu. Cinta itu ada dalilnya. Witing tresno
jalaran soko kulino. Timbulnya tresno, cinta itu karena sering berjumpa. Kan gak mungkin kita tiba-tiba cinta kalau gak jumpa. Ya toh? Bahkan cinta itu ada jalan yang harus kita lalui. Jumpa, kenal, cinta. Ini urutannya gitu. Jumpa, kenal, cinta. Lah banyak yang ngaku cinta sama Allah. Kenal enggak. Jumpa belum. Bahkan Allah yang lebih dekat daripada urat nadi lehernya pun dia belum pernah menyaksikan. Padahal ayat yang menyerukan tentang itu ribuan di Al-Quran. Yang paling eksplisit di Quran surat Al-Ankabut ayat 5, Allah mengatakan, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Masa Allah berjanji begitu tidak menepati janjinya? Allah kan tidak seperti kalian. Tetapi begitu eksplisitnya pun, karena sudah ada doktrin, sudah ada paradigma, sudah ada dogma, dan kita lebih suka mengikuti apa kata orang daripada apa kata kitab suci. Hari ini saya akan coba ya, berikan beberapa ayat supaya kita cerdas. Ada satu ayat di Al-Quran yang sangat keren menurut saya. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ini enggak saya masukkan di slide ya, nanti baca aja sendiri. Bunyi ayatnya begini. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi sabar dan sholat ini berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau kita masih berat sabar, berat sholat, belum ringan sabar dan sholat itu, ya jelas kita belum termasuk orang-orang yang khusyuk itu. Kan sederhana sebetulnya. Tetapi ayat yang sedemikian sederhana pun nyaris tanpa kita cerna esensinya. Karena kita lebih sibuk baca Arabnya, sibuk memperbaiki mahrajnya, sibuk memperbaiki panjang pendeknya, kan gitu. Dan seolah-olah kalau kita sudah selesai dengan itu dan kita bisa membacanya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan bacaan Arab, bahkan kita bisa menggunakan suara yang melengking untuk membacanya, seolah-olah kita sudah selesai. Padahal pesannya belum nyampe sama kita. Saya bukan anti bacaan ya. Saya juga dari kecil diajarkan orang tua. Hafal. Huruf ihfa 15 hafal. Huruf idhar 6 hafal. Huruf idgham bigunah bilagunah hafal. Cara bacanya bisa. Cuman saya memang tidak terlalu mendalami itu. Kenapa? Ya cukup aja. Yang penting baca Qur'annya benar gitu aja. Tapi yang paling penting itu kan Quran itu surat, esensi. Coba ulangi lagi ayat yang tadi. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang demikian itu amat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti sabar dan sholat itu berat. Bagi orang yang belum khusyuk. Jelas kan? Berat gak sabar? Berat. Berat gak sholat? Berat. Bagi orang yang belum khusyuk. Tapi bagi orang yang sudah khusyuk, sabar itu ringan. Sholat juga ringan. Kan kebalikannya begitu. Nah pertanyaannya, siapa sih orang yang khusyuk itu?
Di Quran itu tidak ada cerita sholat khusyuk, nggak ada. Makanya kalau ada orang ngasih pelatihan sholat khusyuk, katanya kata Quran, nggak ada di Quran sholat khusyuk. Yang ada di Quran itu orang-orang yang khusyuk, khosiin itu orang, bukan sholat. Ya toh? Nah, pertanyaannya siapa orang yang khusyuk itu? Dijawab sama Quran. Jangan bikin definisi sendiri. Karena Quran itu bahasa Rob, bahasa Tuhan, maka setiap istilah Quran jangan didefinisikan pakai bahasa manusia. Apalagi bahasa kamus. Kalau kamus kan khusyuk artinya konsentrasi. Betul nggak? Salah lagi. Makanya tafsir Quran bil Quran. Kalau ada yang tidak mengerti Quran, ya tanyanya Quran. Ya. Siapa orang khusyuk menurut Quran? Dijawab oleh Quran di ayat 46. Kata Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang percaya kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dan dia percaya gak ada tempat kembalinya kecuali Tuhannya itu sendiri. Itu definisi khusyuk menurut Al-Quran. Beda gak dengan kamus? Beda. Saya tanya, jalan yang lurus apa? Oh, jalan yang diridhoi. Oh, itu. Kan kayak bener. Betul gak? Kayak bener itu kan gak bener. Betul gak? Ih, kayak dosen. Berarti bukan dosen. Betul gak? Tuh. Paham sampai di sini? Ternyata kata Quran Shiratal Mustaqim itu bukan jalannya yang diridhoi Tuhan. Itu mah bahasa kita. Shiratal Mustaqim kata Quran, Shiratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Tuh kan beda. Begitu dengar kata nikmat, pakai kamus lagi. Salah lagi. Karena nikmat menurut versinya ego, versinya manusia. Kan nikmat itu makan, nasi pulen, betul gak? Sama sambal terasi, goreng jengkol, ikan asin, betul? Nikmat. Padahal gak ada kaitan dengan itu. Nikmat di Quran itu jelas. Yang dapat nikmatnya juga cuma 4 golongan kok. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Kan tidak ada di situ orang yang makan jengkol. Gak ada di situ konglomerat. Gak ada di situ orang sukses. Gak ada di situ pejabat. Gak ada. Yang dapat nikmat itu para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Kan ada pertanyaan lagi. Sholihin siapa? Jangan menurut sendiri. Sholihin adalah orang yang soleh. Nah, bikin lagi definisi siapa orang soleh. Tuh yang rajin ke masjid. Gak ada di Quran orang soleh yang rajin ke masjid. Gak ada. Sholihin itu kata Quran orang yang sudah menjalankan amal soleh. Nah muncul lagi pertanyaan. Apa tuh amal soleh? Kejar lagi Quran. Kata Quran, barang siapa yang menjalankan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Itu kata Quran bukan kata Saiful. Man kana yarju liqa'a rabbihim falyamal amalan sholihan. Itu bahasa Arabnya. Kalau dibacain Arabnya ntar nggak percaya. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu cara berjumpa dengan Tuhan.
Makanya yang sudah tahu caranya disebut solihin. Kalau sudah jadi solihin naik pangkat berikutnya. Karena sering jumpa, menyaksikan Tuhannya sendiri. Naik pangkat jadi syuhada, para penyaksi. Syuhada ini orang yang mati di medan perang. Aneh lagi. Betul nggak? Padahal kan perang itu kan dulu-duluan. Siapa yang duluan nembak, kan gitu. Betul nggak? Karena perang itu kan tidak ada yang baik. Dua-duanya juga tidak baik. Perang itu kan dulu-duluan. Betul nggak? Iya. Perang itu nggak ada yang suci. Semua perang itu kotor. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, bukankah kita juga jahat? Coba renungi. Ini kecepatan saya ini baru 1 km per jam. Biar masuk dulu. Nah, itu sudah saya ulang-ulang ya di kajian saya. Ini cuma memanaskan otak aja supaya kalau otak sudah panas itu sudah warming up. Itu gampang menerima yang sulit-sulit. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Yang mengurus mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Yang telah mengizinkan saya duduk di sini. Yang telah mengalirkan pengetahuan, daya yang kita butuhkan. Dan saya yakin semua hadirin yang hari di sini maupun yang live TikTok, ada sahabat-sahabat kita di sana di rumah masing-masing, rata-rata ya 30 sampai 40 ribu orang yang ikut mendengarkan ini live. Bukan kebetulan bisa mendengarkan kajian ini. Ini adalah sinkronisasi. Karena ada kesamaan frekuensi. Oleh karena itu sepantasnya kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Bersama-sama merasakan kehadirannya. Kita yakin ridho dan berkahnya akan dicurahkan kepada kita. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini adalah pulang ke frekuensi alami diri. Pulang ke frekuensi alami diri. Nah, kalau bicara frekuensi itu bicara vibrasi. Kalau bicara vibrasi pasti bicara energi. Jadi saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa ya kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, pandanglah segala sesuatu di alam semesta ini sebagai energi. Bahkan kalau ingin hidup berkelimpahan pun kita harus bisa memandang semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Karena setiap hari kita melakukan usaha, melakukan aktivitas, itu semua berbasis pada energi. Pulang ke frekuensi alami diri, berarti kita kalau harus pulang, saat ini frekuensi diri kita sudah tidak alami lagi. Paham ya? Nah, saya mau kasih tahu. Kalau saya mengambil air dari laut 1 sendok, itu air yang saya ambil dari laut 1 sendok sama nggak kira-kira dengan air yang ada di laut? Sama. Oke. Takutnya beda. Bapak Ibu pernah sakit demam? Itu waktu periksa darah dikeluarkan enggak semua darahnya satu tubuh? Enggak ya? Segimana tuh?
Setetes, satu labu kecil. Jadi yang diperiksa itu bukan darah setubuh kan? Bukan. Tapi satu tetes. Dari mana pun ngambilnya gak masalah. Yang penting darah dari tubuh kita. Setelah keluar dari laboratorium, tahu kan? Leukositnya sekian, trombositnya sekian, kolesterolnya, gula darahnya, wah asam uratnya, pokoknya semuanya jadi tahu. Itu cerita darah satu tetes atau cerita darah semuanya di tubuh? Oke. Jadi kalau kita tahu dan mengenal satu tetes, itu kan sama dengan tahu dan kenal seluruh darah yang ada di tubuh. Clear? Nyambung? Oke. Allah itu meliputi semesta raya. Seperti samudra tadi, seperti laut tadi. Saking cintanya kepada kita, maka bagian dari dirinya ditiupkan ke dalam diri kita. Nah, yang ditiupkan ke dalam diri kita itu diberi nama khusus. Namanya ruh. Tapi bukan ruhmu kata Allah. Itu ruhku. Itu kata Quran. Bahasa Qurannya mirruhi. Saya mau tanya lagi. Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku yang ditiupkan kepada kita sama enggak? Sama? Nah, pinter ya Bapak Ibu. Ternyata harus pakai cara dulu, ngajarnya dikit-dikit. Nah kalau sama berarti frekuensinya sama enggak? Sama. Kalau sama antara Allah yang meliputi semesta raya dengan ruhku itu berarti bisa komunikasi enggak? Bisa. Ada bahasa fisika namanya resonansi. Resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain karena ada kesamaan frekuensi. Kalau di laboratorium saya buktikan di depan mahasiswa. Jadi saya deretkan garpu tala 10. Ya. Garpu tala nomor 1 100 Hz. Nomor 2 200, nomor 3 300, nomor 4 400. Nah, yang terakhir nih yang sebelah sini 100 Hz lagi. Saya pukul tuh garpu tala yang nomor 1. Tang. Berarti dia sedang memancarkan energi, menggetarkan udara yang ada di sini. Karena yang ini 100 Hz, yang nomor 10 100 Hz, bisa ditebak gak kira-kira Bapak Ibu? Yang ikut bergetar dengan garpu tala nomor 1, nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 10. Karena sama-sama 100 Hz. Ini yang 200 Hz, yang 300, yang lebih dekat, gak ikut getar. Jadi walaupun dekat gak ikut getar kalau tidak sama frekuensinya. Tetangga saya di Sariwangi yang belum dengar kajian saya gak bergetar. Tapi dari Sulawesi Utara dengar kajian saya bergetar. Kenapa? Ada resonansi. Percaya gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hari ini dengar kajian saya, itu karena kita ada kesamaan tujuan. Ada kesamaan frekuensi. Clear? Oke. Nah ini pendekatan saintifik tuh begini. Ngajarnya pelan-pelan supaya masuk akal. Karena agama itu akal. Udahlah yang gak masuk akal tinggalin dulu. Ternyata gak ada gunanya. Ya kan? Iya. Kalau ingin mendinginkan kopi, minum Yasin aja 3 kali. Ya iya. Selesai Yasin kopi dingin. Padahal yang membuat dingin itu bukan Yasin kan? Betul enggak? Karena ada pertukaran kalor antara kopi dengan
udara luar, atmosfer. Betul apa tidak? Tapi kalian kan percayanya dulu karena Yasin. Makanya kalau ditanya, kenapa sih baca Yasin malam Jumat aja? Gak bisa jawab. Kalau ditanya Yasin juga apa nggak ngerti. Orang juga kebanyakan begitu. Betul nggak? Kalau ada orang mau mati bacain Yasin. Udah mati bacain Yasin. Betul nggak? Iya. Kalau sate, Yasin itu isinya apa? Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya kita terpola. Seolah-olah Yasin itu buat orang sakit. Buat orang mau mati. Atau buat orang yang sudah mati. Padahal kalau kita tahu isinya, Yasin itu petunjuk supaya kita bisa mati. Yasin itu buat yang hidup. Karena yang hidupnya gak ngerti waktu baca, gak dapat apa-apa.